kalau ke utara adalah menuju Kota Tegal. Nah, kemudian di sini ada sebuah sekolah yaitu STM yang ada di sebelah sana. Kemudian sekolahnya adalah SDN Pasarian 02 PTD Medanka Kecamatan Adiwerna. Nah, oleh sebab itu di sini ada sebuah petunjuk. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini ada petunjuk sebuah panah warna hijau yang bertuliskan situs makam Tegal Arum, berarti menunjukkan arah menuju kanan merupakan tempatnya situs makam Tegal Arum. Akan saya perbesar. Nah, seperti ini, berarti arahnya ke sana. Ini adalah pintu, yaitu Gapuro. Kemudian di sini tertulis Hastana Sunan Hamengkurat Agung, yaitu Raja Mataram tahun 1646 sampai 1677, Pesarian Tegal Arum, Kabupaten Tegal. Ini adalah bagian depannya, pintu gapuronya seperti ini. Kemudian nanti Anda akan saya ajak masuk ke dalam sana. Tuh ada gapura warna putih. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya berada di makam Tegal Arum. Makam ini merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi dengan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2010. Oleh sebab itu, pemakaman ini tidak semua orang yang bisa dimakamkan di dalam makam ini. Dan itu pun juga ada pelarangan dari Kerajaan Mataram. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesuai dengan keputusan SK nomor 13006 garis miring P001 garis miring 009 tentang peraturan pemerintah Keraton Kasunanan Hadiningrat, yaitu SRKT Solo, bahwa mulai berlakunya SKT SB tidak dibolehkan untuk penguburan umum di lokasi situs, yaitu situs PS dan Purbakala makam Kerajaan Mataram di Tegal Arum SRN. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sekarang ini berada di depan pintu gerbang makam Tegal Arum, yaitu makam yang dilindungi Undang-Undang nomor 11 tentang cagar budaya. Oleh sebab itu, nanti Anda akan saya ajak masuk ke dalam untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi keadaan di dalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, di depan pintu, yaitu di depan pintu makam, di sebelah kanan ada sebuah aula atau pendopo yang biasanya dipakai untuk peristirahatan para tamu atau para peziarah yang datang ke tempat ini. Ini adalah situasinya. Ini adalah di sebelah kanan pintu. Dan kemudian kalau saya gambar dari depan pintu menuju ke arah timur, maka di sana ada sebuah pohon asam besar dan di bawahnya banyak orang yang berjualan. Nah, itu adalah termasuk di luar wilayah makam. Sedangkan ada batas pagar. Nah, ini pagar batu bata. Ini merupakan masih dalam satu wilayah situs. Nah, kemudian di sini ada sekolah madrasah dan di sana ada masjid.
ini adalah merupakan daerah luar atau di depan pintu gerbang makam. Baiklah, Anda akan saya ajak masuk ke dalam. Saya akan berjalan menuju ke pintu gerbang makam dan kemudian saya masuk. Nah, di belakang pintu gerbang, atau kita masuk ke dalam pintu gerbang yang pertama, maka situasi di bagian kanan, kalau dari arah makam berarti ini merupakan kiri, bagian kiri dari makam. Di sini banyak pohon-pohon. Ya, pohon beringin. Kemudian di sana ada pendopo. Ini merupakan jalan untuk menuju pintu gerbang kedua. Sedangkan ini adalah bagian kanan. Dan di sebelah kanan ada semacam bangunan. Kemungkinan saja ini merupakan tempat pergudangan atau tempat para abdi yang merawat makam ini. Oke, akan saya lanjutkan. Assalamualaikum, Pak. Bapak dari mana? Dari sekitar sini juga, Pak. Sekitar sini juga. Tetangga desa. Tetangga desa. Bapak sudah masuk ke dalam? Cuma di luaran aja, Pak. Di luar saja. Kemudian kalau masuk di dalam boleh enggak? Boleh, tapi harus izin ke juru kunci. Harus izin ke juru kuncinya. Juru kuncinya di mana? Di sebelah sana masjid. Di sebelah kanan masjid gitu. Lah, utara. Utaranya, Iya. utaranya masjid. Siapa namanya? Kalau di situ kan ada dua, Pak. Ya, Satu Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus yang sekarang yang lebih sepuh. Iya. Terus sebelah itu keponakannya. Keponakannya. Siapa? Oh, begitu ya. Iya, cuma Pak muka aja. Oh, begitu. Terima kasih, Bapak. Iya. Makasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, baru saja saya berbicara dengan tamu yang mana untuk memasuki makam harus izin juru kuncinya. Tetapi apabila tidak masuk ke cungkupnya, mungkin tidak pakai izin. Nah, ini saya sudah memasuki pada pintu gerbang yang utama. Pintunya terbuka. Nah, kemudian ini di pelataran pintu makam di sebelah kanan saya ini ada banyak pohon-pohon besar. Ini pohon gelodok ya. Kemudian ini pohon beringin. Kemudian di sana ada pintu untuk masuk ke makamnya. Sedangkan di pelataran pintu makam juga luas seperti ini. Dan di sini juga banyak pohon-pohon. Di sana juga ada pohon. Nah, ini adalah pintu yang kedua atau gapuro yang kedua apabila kita syuting dari dalam atau kita menghadap ke timur. Baik, saya ajak Anda untuk mendekati pintu utamanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk memasuki area pemakaman ini, situs yang bersejarah ini, maka ada tata tertibnya. Oleh sebab itu di sini ada tata tertib para pengunjung atau peziarah di makam Tegal Arum. Yang pertama adalah pengunjung harap memberitahu atau lapor kepada petugas abdi dalam yang ditunjuk pemerintah. Ini. Kemudian yang kedua, pengunjung tidak boleh coret-coret di situs berbakala. Kemudian yang ketiga adalah pengunjung tidak boleh menginap di dalam makam kecuali ada izin dari keraton atau pemerintah.
Dan yang keempat adalah peziarah. Ini kurang jelas karena ini di tulisannya sudah tidak kelihatan. Ya, jadi begitulah intinya. Ini merupakan gapura untuk masuk ke makam utama. Nah, makam ini menghadap ke selatan. Oleh sebab itu, ini yang sebelah kiri dari pintu makam. Kemudian yang di sebelah sini adalah sebelah kanan dari pintu makam. Sedangkan ini adalah pelatarannya. Cukup luas. Oleh sebab itu, saya akan memasuki gapura, di mana makam utamanya masih ada gapura lagi. Oke. Baiklah, Anda akan saya ajak masuk. Kemudian di depan pintu, di sini sudah di sebelah kanan ada makam Khofifah Suryo Atmojo binti Raden Mas Surodewiryo, istri Sayyid Muhsin bin Husain, wafat pada abad ke-18 di Tegal. Ini adalah makamnya. Anda saja untuk lebih dekat. Kemudian ini makamnya. Ada di dalam sebuah bangunan tersendiri yang ada di sebelah kiri di belakang pintu. Kemudian ini merupakan bangunan-bangunan di sebelah kanan pintu. Dan saya akan berjalan lurus. Kemudian ada makam lagi yang ada di dalam sebuah cungkup, yaitu makam Raden Suroatmojo atau Al-Habib Muhsin bin Husain Bak Abud. Ini ada di dalam sebuah cungkup tersendiri. Ini adalah makamnya. Dan ini wewangian juga masih ada. Kemudian di sebelah kanan dari pintu utama, masih di pelataran halaman pintu yang paling inti, yaitu ada makam ini yang terpagar rapi dalam sebuah bangunan persegi panjang. Kemudian di dalamnya ada beberapa makam. Oleh sebab itu saya mencoba untuk masuk ke dalamnya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Di sini makam dari Raden Susmini Sarjuno binti Raden Mas Suyitno Reksonegoro. Ini kemudian di sebelah kirinya ada makam lagi, ada 3 makam. Kemudian ada 1 makam lagi di sebelah sini. Kemudian di sebelah baratnya makam ini juga ada makam yang ada di dalam cungkup. Seperti itu nanti akan kita datangi.
Nah, sebelum saya sampai di Cungkup yang saya tunjuk tadi, maka saya melewati yaitu makam-makam Nyai Sugining Parto Hadi Sucipto. Ini makamnya. Kemudian ini Ki Parto Hadi Sucipto. Ini suaminya, suami istri. Kemudian Dr. Andes RH Waskito Cipto Sasmito MA. Mungkin ini adalah anak atau cucunya. Ini Hajah Raden Ajeng Surtiyati binti Sutiono. Baik, saya akan melanjutkan ke sebuah cungkup. Nah, ini cungkup yang tertulis di pintu masuknya Raden Mas Mangun Astro. Kemudian ada lagi di dalam cungkup ini dimakamkan Raden Ayu Sujimah Mangun Astro. Kemudian Raden Ayu Hajah DRA Sri Mulyani garwo Pangeran Siregar menika. Kemudian di dalam saya hanya bisa mengintip karena terkunci makamnya seperti ini. Akan saya intip dari jendela yang lain. Nah, ini ada fotonya. Kemudian ini adalah foto dari almarhumah DRA Hajah Raden Ayu Sri Mulyani. Kemudian masih ada dua lagi makam seperti yang saya sebutkan di atas. Kemudian di belakang cungkup tadi atau di sebelah utaranya ada makam-makam dari para bangsawan seperti ini. Sampai ke sana adalah makam-makam para bangsawan yang telah dimakamkan di tempat ini. Kemudian di sebelah kiri tembok makam utama, di sini juga ada makam para bangsawan Raden Mas Sucito yang lahir 28 Januari 1926, wafat tanggal 10 Januari 1998. Ini juga demikian makam-makamnya. Dan semuanya ini adalah para bangsawan yang dimakamkan di tempat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan masuk ke pintu utama. Maka di sini ada tulisan sepatu, sandal harap dilepas. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah saya masuk ke dalam pintu gerbang dan harus melepas sandal atau sepatu, maka di depan saya sudah terlihat bangunan yang berwarna kuning. Kemudian di situ ada gapuro yang berundak 3, artinya gapuronya ada 3. Kemudian di sana ada tulisan situs peninggalan sejarah dan keperbakalaan makam Tegal Arum Kasunanan Hamangkurat Agung Raja Mataram tahun 1646 sampai 1677. Kemudian di sebelah kiri bangunan ada sebuah bangunan. Saya akan mendekat
yaitu makam para Adipati Haryo, Reksonegoro dan kerabatnya Tegal Arum yang ada di Tegal. Ini adalah makamnya. Saya akan berputar. Maka di sini ada tulisan Raden Ayu Adipati Aryo, Reksonegoro yang ke-7, sedo pada tahun 1885. Kemudian di sebelahnya ini tertulis Raden Mas Lu Merto Dipuro mungkin karena tulisannya kurang jelas, atau Aryo Rekso Dinegoro yang ke-7 yang wafat bulan Oktober 1838. Ini tulisannya kurang jelas. Kemudian di sebelahnya ini Raden Mas Adipati Haryo Reksonegoro, mungkin K itu kaping, kemudian ada tulisan Romawi 7, mungkin kaping pitu. Nah, ini tertulis Regen yang meninggal pada tanggal 23 Maret 1857. Ini adalah makamnya. Kemudian di sebelahnya yaitu Raden Raden Ayu, mungkin Raden Ayu ya, Pangeran Aryo Reksonegoro. Nah, di sini kurang jelas tulisannya. Ya. Kemudian mungkin saja ini wafat pada tahun 1855 mungkin. Tulisannya kurang jelas karena sudah mungkin terlalu lama ya. Kemudian di sebelahnya yaitu tertulis Pangeran Aryo Reksonegoro yang ke-6. Kemudian tulisannya tidak begitu jelas. Baiklah, seperti ini. Kalau kita lihat dari timur ke barat, maka di sini ini adalah makam yang paling timur. Kemudian ini di sebelahnya. Kemudian ini. Kemudian ini di sebelahnya. Jadi jumlahnya ada 5 makam. Sebelum ke yang utama, maka di sebelah kanan bangunan ini, maka di sebelah kanannya adalah cungkup yang terbuat dari kayu jati. Kemudian di sini ada makam-makam Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Reksonegoro, Bupati Tegal, yang ini. Yang meninggal pada hari Minggu tanggal 20 Juni tahun 1920. Ini adalah Bupati Tegal. Kemudian berikutnya Raden Mas Prawiro Diningrat yang mungkin tahun 1879 wafatnya. Kemudian di sini
Raden Ayu Pangeran Adipati Aryo Reksonegoro yang meninggal pada hari Kamis tahun 1919. Kemudian di sebelahnya Raden Ayu Pangeran Adipati Aryo Reksonegoro yang meninggal pada malam Minggu tanggal 11 Desember atau tanggal 11 atau 12 Mei 1918 ini. Kemudian di sebelah kanan makam ada makam lagi, yaitu makam yang sudah tua. Nah, kemudian di sini makamnya seperti ini. Kemudian di sini tertulis sebuah papan tapi tidak terpasang, mungkin mau dipasang. Ibu R.A. Kardinah Reksonegoro dan keluarga Sunaryo Trah Adipati Reksonegoro Tegal, makam Tegal Arum. Jadi ini adalah keluarga dari Ibu R.A. Kardinah Reksonegoro. Seperti ini. Nah, itu adalah termasuk mungkin tadi papan itu adalah yang lama, kemudian papan yang baru adalah ini. Seperti ini. Kemudian di sana ada dua makam, Raden Ayu Adipati Aryo Kardinah Reksonegoro wiyosanipun ing dinten Selasa Pahing tanggal 1 Maret 1880 1881. Itu adalah makamnya. Sedangkan di sini juga tertulis, tulisannya kecil-kecil. Kemudian di belakang juga ada makam. Di belakang makam tadi adalah ini mungkin masih dalam satu keluarga karena dalam satu atap ya. Dan pusarannya juga sangat indah seperti ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, di depan pintu di sini ada pohon-pohon dan pagarnya. Di depan pintu atau gapuro yang pertama ada prasasti yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Dr. Daud Yusuf. Kemudian di sini ada padasan, sehingga seakan-akan diperintahkan sebelum masuk ke pintu ini, masuk ke sana, maka harus cuci kaki terlebih dahulu. Ini juga ada di sebelah kirinya. Dan di atas ini ada tulisan situs peninggalan sejarah dan kepurbakalaan makam Tegal Arum. Mungkin KSN itu Kasunanan Hamangkurat Agung Raja Mataram tahun 1646 sampai 1677. Ini adalah padasan. Oleh sebab itu saya akan masuk dan saya akan cuci kaki terlebih dahulu. Seperti ini airnya. Saya kira cukup. Akan saya tutup kembali batasannya. Saya akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur.
saya masuk ke gapura yang pertama. Ada 4 undakan, 5 undakan sampai ke atas ya. Nah ini, kemudian ini saya sudah masuk. Kemudian di sebelah kiri makam, jadi pelantaran gapura yang pertama, di sebelah kiri ada makam. Kemudian di sebelah kanan makam juga ada. Oleh sebab itu ada akses jalan. Sebelum saya masuk ke gapura 2, saya akan masuk dulu atau melewati di sebelah kanan. Maka di sini ada akses jalan. Nah, di sini adalah ada Kanjeng Ratu Kencono, istri raja. Nah, di sini wewangian terus dilantunkan atau dikemelunkan. Ini adalah makamnya yang dipagar dengan kayu jati. Kemudian nisannya diberikan kerudung warna putih. Dan di sebelah kanannya sudah pagar. Kemudian di sebelah utaranya tidak ada makam lagi, hanya pertamanan. Oke, saya akan kembali menuju ke belakang gapura yang pertama. Ini adalah pintu gapura yang kedua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 undakan. Tadi 5, yang ini ada 6 undakan. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya akan mendatangi dulu, yaitu makam yang ada di sebelah kiri pintu yang kedua. Ini adalah makamnya. Di sini tulisannya adalah tulisan Jawa dan masih kurang jelas ini makamnya siapa. Kemudian di belakangnya makam ini ada tulisannya, ada makam lagi dengan tulisan Kanjeng Adi Pati Manduroko yang wafat pada abad ke-17. Ini mungkin ini adalah istrinya, mungkin karena melihat pusaranya ini mungkin yang sana laki-laki, yang ini adalah perempuan. Baik, saya akan menuju kembali lagi ke depan pintu gapura yang kedua. Saya akan melangkah menapaki tangga. Ini ada 6 tangga. Nah, kemudian saya sudah masuk. Saya sudah berada di hadapan gapura yang ketiga yang mendekati makam utama. Kemudian saya tengok di sebelah kirinya tidak ada makam, hanya ada taman, makam apa itu, tanaman-tanaman. Kemudian dari kanan pintu maka juga tidak ada makam, hanya ada tanaman-tanaman. Oleh sebab itu langsung saja saya masuk ke pintu yang dekat dengan makam. Mungkin ini yang pintu utamanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 undakan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Di sini pintunya tergembok rapat karena sesuai dengan keterangan para pengunjung, kalau ingin masuk ke pintu ini maka harus izin juru kuncinya. Dan di sini di depan pintu tertulis tahun 1677. Mungkin adalah tahun wafatnya sang raja. Kemudian di sebelah kiri makam,
Di sini ada sisa-sisa para peziarah atau juru kuncinya yang selalu membakar wewangian. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah seperti ini. Kemudian kalau jauh ke belakang seperti itu, saya akan berputar lewat sebelah makam, yaitu kiri makam. Kemudian di bagian belakang seperti ini juga tidak ada makam lagi, hanya ada tanaman-tanaman atau pohon-pohon dan bangunan-bangunannya, pagar-pagarnya seperti ini. Dan itu adalah yang sebelah sana, di sebelah barat laut. Baik, saya akan berputar lagi. Ini di belakang makam persis. Juga sudah tidak ada makam lagi. Kemudian saya belok kiri untuk menuju ke depan. Ini adalah di bagian barat, juga tidak ada makam lagi. Nah, saya belok ke kiri menuju ke pintu yang utama tadi, yaitu pintu yang digembok. Pemirsa dimanapun Anda berada, lantai dari makam sang raja ini terbuat dari marmer putih. Kemudian kalau kita ukur dari pojok sini, marmer ini sampai ke ujung sana, sudah saya ukur, yaitu panjangnya adalah 7 meter. 7 meter, kemudian kesananya juga 7 meter. Oleh sebab itu bangunan ini, yaitu 49 meter persegi, adalah mulai dari pondasi yang paling luar, kemudian undakan yang kedua, kemudian ini undakan yang ketiga. Jadi dari pondasi atau lantai dari undakan yang pertama, ini luasnya adalah 49 meter persegi. Karena saya tidak bisa masuk, dan di sini juga ada lubang. Lubang ini pun kalau kita mengintip ke dalam, maka kita tidak akan bisa melihat karena di dalamnya sangat gelap. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau saya mengambil gambar di depan pintu makam, maka saya arahkan kamera ke selatan, maka pemandangannya seperti ini. Ini adalah gapuro. Gapuro ini yang pertama dari arah makam, kemudian turun menuju ke gapuro yang kedua ini, kemudian turun menuju ke gapuro yang ketiga atau gapuro yang paling luar. Seperti ini. Nah, sampailah keluar. Kemudian kalau kita syuting ke kanan dan ke kiri dari jarak jauh, sungguh sangat hijau ya. Dan nanti kita di luar masih ingin berkeliling untuk mengetahui lebih jauh lagi.